Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rombongan tersebut disambut oleh hembusan angin dingin bersalju saat mereka memasuki wilayah salju es ekstrim, daratan yang sebagian besar tertutup angin dan salju. Beberapa waktu yang lalu, pertempuran permaisuri iblis kecil dan Xuan Yuan Wentian telah memusnahkan Frozen Cloud Asgard dan akumulasi salju di wilayah ini. Namun hanya butuh waktu beberapa tahun bagi alam untuk kembali menutupi tempat ini dengan salju tebal. Di kejauhan, Frozen Cloud Asgard tampak seperti istana salju yang sesungguhnya. Ia memberikan kesan fantastik, seperti dewa bahkan dari jarak sejauh ini, dan ia mampu mengusir semua pemikiran yang menghujat dan kehadiran manusia hanya dengan keberadaannya. Faktanya, Frozen Cloud Asgard telah menjadi pemimpin dari 4 tempat suci besar di benua langit yang mendalam setelah dibangun kembali. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya datang ke wilayah salju es ekstrim hanya untuk memujanya dari kejauhan, namun tidak ada yang berani melangkah lebih dekat ke gedung tersebut. Mata Feng Xianer bersinar merah sebelum perisai merah yang hampir tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar Yun Ce, menjauhkan rasa dingin darinya. Sementara itu, Yun Wuxin berlari menuju Frozen Cloud Asgard seperti burung yang bersemangat dan berteriak dengan suara merdu yang seakan menghidupkan salju di sekitarnya, Bibi. Langit wilayah salju es ekstrim berwarna putih bersih. Berdiri di atas awan bersalju, sepasang mata menembus lapisan salju tebal dan jatuh pada Yun Ce dan wilayah bersalju itu sendiri. Itu, Frozen Cloud Asgard, Mu Xuanyin bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Mu Bingyun telah membangun Frozen Cloud Asgard di sini setelah dia kehilangan kekuatan dan ingatannya. Dia telah meninggalkan kanon penobatan Dewa Phoenix Es bahkan setelah dia mendapatkan kembali keduanya. Terlebih lagi, dia sangat merindukan Frozen Cloud Asgard meskipun telah kembali ke rumah aslinya. Ini adalah pertama kalinya Mu Xuanyin melihat Frozen Cloud Asgard dengan matanya sendiri. Mu Xuanyin tidak tahu mengapa dia datang ke dunia ini secara rahasia lagi. Dia telah bersumpah kepada Mu Bingyun untuk melupakan keberadaannya dan tidak pernah mengunjunginya. Namun hanya dalam beberapa bulan, janji itu sudah diingkari. Selalu turun salju saat saya datang ke sini. Aku hampir percaya mereka menyambutku, kata Yun Ce narsis sambil mengangkat tangannya untuk merasakan angin dan salju. Feng Xianer mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Semua orang tahu bahwa Tuan Muda adalah alasan mengapa Frozen Cloud Asgard menjadi tempat suci. Tentu saja, adalah tugas dunia untuk menyambut Tuan Muda. Haha, Yun Ce tertawa keras. Kamu semakin baik dalam memuji, Xianer, pantas saja ibuku tidak berhenti bertanya padaku kapan aku akan mengambil selir baru. Feng Xianer memerah dan langsung menundukkan kepalanya ke bawah. Tuan Asgard, suara gembira seorang gadis datang dari langit, dan Yun Ce mendongak dan menemukan Murong Qiansui turun dari langit sambil berpegangan tangan dengan seorang gadis yang sangat muda. Gadis kecil itu tampak seukuran Yun Wuxin, hanya saja pakaiannya sudah tua dan matanya sedikit berantakan. Namun, matanya tampak semurni kristal. Ketika Murong Qiansui mendarat di depan Yun Ce, gadis itu segera bersembunyi di belakang punggungnya karena ketakutan. Tuan senior Murong, Yun Ce mengangguk sebelum melirik gadis kecil itu, apakah dia murid barumu? Melapor ke Master Asgard, kata Murong Qiansui dengan hormat, kami menemukannya di wilayah utara. Orang tuanya tewas dalam amukan binatang buas, dan dia tidak punya tempat tujuan. Saya perhatikan dia sangat berbakat, jadi saya membawanya kembali ke sini untuk dibesarkan oleh Ling Yu. Oh begitu, Yun Ce mengangguk sebelum nadanya tiba-tiba berubah menjadi tak berdaya, sudah kubilang berkali-kali bahwa aku bukan Master Asgardmu. Kamu tidak perlu bersikap begitu hormat, lupakan saja. Lakukan saja apa yang kamu inginkan.
Saya yakin Anda semua tidak akan mendengarkan meskipun saya mengulanginya 10.000 kali lagi. Senyum tipis terlihat di wajah Murong Qiansui sebelum dia menarik gadis kecil itu dengan lembut ke tempat terbuka. Suanyin, ini adalah Master Agung Asgard kita. Yunce tiba-tiba gemetar hebat sebelum berkata, apa, kamu memanggilnya apa? Reaksi drastis dan perubahan ekspresi Yunce membuat Murong Qiansui benar-benar lengah. Gadis kecil itu sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di balik punggung Murong Qiansui lagi. Melapor kepada Master Asgard, jawab Murong Qiansui buru-buru, gadis ini lahir di bulan yang dalam, dan kebetulan saya menemukannya di tempat kelahiran Nyonya Asgard kedua, yang bernama Kuai-yin. Itu sebabnya aku menamainya, Ku Suanyin. Apakah ada yang salah dengan nama ini? Menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas emosinya, Yunce menarik napas sedikit sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, sebaliknya, itu adalah nama yang sangat bagus. Murong Qiansui terdiam. Yunce berlutut dan menatap serius pada gadis penakut dan penakut itu. Kemudian, kedua mata dan suaranya berubah sangat lembut. Suanyin kecil, kamu pasti mengalami masa-masa sulit, bukan? Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Tidak ada orang jahat di sini, dan tidak ada yang akan mengganggumu lagi mulai saat ini. Dan bahkan jika ada seseorang, datanglah kepadaku, dan aku akan memberi mereka pelajaran untukmu. Jadi jangan takut, oke? Murong Qiansui mengangkat alisnya sedikit karena terkejut. Suara dan tatapannya yang lembut seakan menghapus rasa takut dan panik di hati gadis kecil itu tanpa bersuara. Dia menatap Yunce sebelum mengangguk sedikit. Setelah itu, Yunce bangkit dan berkata, Tuan Senior Murong, saya rasa Anda tidak perlu menyerahkannya kepada Ling Yu. Saran saya adalah agar Anda membawanya ke dalam diri Anda sendiri. Bagaimana menurutmu? Murong Qiansui terkejut lagi. Tapi dia segera menjawab, jika ini adalah perintah Master Asgard, maka saya akan menerimanya sebagai murid langsung saya. Dia mungkin tidak memiliki dasar apapun, tetapi bakatnya termasuk yang terbaik. Saya yakin masa depannya tidak akan mengecewakan. Yunce mengangguk. Hati dan jiwanya dipenuhi dengan emosi yang berbeda sejak mendengar nama itu. Jadi dia setengah berbalik dan berkata, bahwa dia kembali ke Asgard. Tuan Asgard, bagaimana denganmu? Saya perlu memikirkan beberapa hal. Aku akan segera datang, jawab Yunce. Ya, jawab Murong Qiansui sebelum mengirimkan transmisi suara ke Feng Xianer. Maaf merepotkan Anda, tapi tolong lindungi Master Asgard kami, Nona Xianer. Setelah itu, Murong Qiansui meninggalkan Yunce bersama gadis itu. Namun, dia merasa jauh lebih bingung dibandingkan ketika dia pertama kali tiba. Nyonya Asgard, gadis kecil itu bertanya dengan hati-hati dengan suara kecil, siapa dia? Murong Qiansui berkata, pernahkah kamu mendengar nama Yunce? Mata gadis itu berbinar sebelum dia mengangguk kuat, ya. Ayah dan ibu sering berkata bahwa dia adalah orang terhebat di dunia, dan dialah yang menyelamatkan negara kita. Benar, Murong Qiansui mengangguk sedikit, orang tuamu benar. Dia masih menjadi manusia terhebat di dunia bahkan setelah dia kehilangan kekuatannya. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi memanggilku Nyonya Asgard. Panggil saja aku Tuan. Tuan, tahukah kamu? Murong Qiansui menoleh untuk melihat gadis kecil itu sebelum berbisik, berkat apa yang dia katakan sebelumnya, kamu tidak akan pernah diganggu lagi selama kamu hidup. Bibir gadis kecil itu terbuka karena kebingungan dan ketidakberdayaan. Ku Suanyin, Murong Qiansui berpikir dengan tenang pada dirinya sendiri, mengapa nama itu memicu reaksi yang begitu besar dalam dirinya. Sementara itu, Yunce sedang duduk di atas salju dan menatap dunia putih yang seakan tak ada habisnya. Untuk waktu yang lama, dia hanya diam di sana tanpa bergerak. Ada apa, Tuan Muda? Feng Xianer bertanya dengan lembut. Yunce tampak linglung dan tidak sepenuhnya hadir,
aku mulai merindukan guru. Akankah kita tidak pernah bertemu lagi selama hidup ini? Tuan Feng Xianer tampak semakin bingung. Itu karena tidak ada seorang pun dalam ingatannya yang pantas mendapatkan gelar dari pria ini. Di atas awan, sesosok tubuh berwarna biru sedingin es berpaling dari tempat kejadian dengan bahu yang sedikit gemetar, tidak mampu menahan dirinya sampai waktu yang sangat lama kemudian. Pada akhirnya, ketika angin mulai semakin kencang, dia akhirnya pergi. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Wilayah ilahi barat, alam Dewa Naga, di tanah terlarang samsara. Jadi, belum ada kemajuan apapun. Sensi bertanya ketika beberapa kata paling umum keluar dari bibirnya. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa suaranya adalah suara yang paling memabukkan dan membangkitkan semangat di dunia. Raja Naga berdiri di sampingnya dengan alis berkerut. Meskipun bencana bayi jahat telah dimulai di wilayah ilahi timur, ini merupakan ancaman yang sangat mengerikan sehingga tidak ada dunia bintang yang dapat memilih untuk tidak terlibat di dalamnya. Fakta bahwa Raja Naga telah muncul berarti dia akan memimpin, dan bukan orang lain. Tidak peduli seberapa sempurna penyembunyiannya, pasti ada beberapa jejak yang tertinggal, kata Raja Naga. Namun, bukan saja dia tidak muncul di God Realm of Absolute Beginning sejak hari penampakannya, kami bahkan belum menemukan jejak atau auranya. Terlebih lagi, binatang purba itu lebih sensitif terhadap energi kegelapan dibandingkan kita, namun sejauh ini tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda gangguan. Sensi berkata dengan lembut, maksudmu? Saya curiga dia belum memasuki alam dewa permulaan absolut sama sekali. Raja Naga melanjutkan, kemungkinan besar jejak yang dia tinggalkan saat itu hanyalah sesuatu yang menyesatkan kita. Sensi terdiam. Ketiga wilayah dewa telah memberikan perintah kepada setiap alam bintang untuk mencari keberadaan energi kegelapan yang dalam, kata Raja Naga dengan mata dingin dan gelap. Lagi pula, pencariannya tidak terbatas hanya di wilayah ilahi timur. Pencarian akan meluas ke wilayah ilahi selatan, wilayah ilahi barat, dan bahkan alam bintang rendah yang jumlahnya paling banyak. Siapapun yang menemukan jejak energi kegelapan yang dalam akan diberi hadiah yang besar. Kamu curiga bayi jahat bersembunyi di alam bawah? Sensi bertanya. Sudah hampir setahun sejak bayi jahat melarikan diri, kata Raja Naga dengan berat. 1 tahun adalah waktu yang cukup baginya untuk memulihkan kekuatannya dan menjadi lebih mematikan. Saat ini, kami tidak dalam posisi di mana kami bisa membiarkan segala kemungkinan terjadi. Apa yang dikatakan oleh alam misteri surgawi wilayah ilahi timur? Raja Naga menggelengkan kepalanya, bahkan jika kita mengira bayi jahat hanya memulihkan kekuatan yang sangat kecil, ia masih merupakan eksistensi yang lebih tinggi daripada surga. Tidak mungkin 3 tetua misteri surgawi dapat menemukan apapun bahkan jika mereka menghabiskan seluruh umur mereka. Saya mengerti, Sensi mengangguk. Karena dia tinggal di tanah terlarang samsara, sebagian besar pengetahuannya tentang dunia luar berasal dari Raja Naga, sepertinya kamu tidak akan memiliki kedamaian 1 hari pun sampai bayi jahat dilenyapkan, kamu boleh pergi. Setelah Raja Naga pergi, Sensi melihat ke kejauhan dan berkata pada dirinya sendiri, retakan merah, kemunculan bayi jahat, dan kemunculan dia, akankah nasib dunia berubah sekali lagi? Ibu-ibu, pada saat inilah suara kekanak-kanakan mencapai telinga dan hati Sensi, apakah dia orang jahat? Sensi tersenyum, tentu saja tidak. Dia yang terbaik di klan kita, dan hatinya berada di tempat yang tepat. Selain itu, dia sangat menghormati saya dan tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti saya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang jahat? Tapi kalau itu masalahnya, lalu kenapa kamu selalu menyuruhku diam setiap kali dia muncul? Masih tersenyum, Sensi menjawab dengan lembut,
itu karena dia memiliki keinginan tertentu yang tidak seharusnya dia miliki terhadapku. Dia tidak bisa melepaskannya meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dan dia sendiri tidak menuntutnya. Pada suatu waktu, hal ini tidak menjadi masalah bagi saya sedikit pun. Tapi setelah aku mengenal ayahmu, ibu tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya dengan serius. Kenapa begitu? Itu karena sifat dan hati seseorang tidak bisa ditebak, ucapnya pelan. Sifat seseorang, jantung, saya tidak mengerti. Kamu masih muda, tentu saja kamu tidak mengerti, Sensi menatap perutnya. Kelembutan dan cinta yang ada di matanya cukup indah untuk membuat seluruh dunia menyerah selamanya, ibu akan bebas dalam 8 tahun lagi. Jika itu terjadi, aku akan bisa melahirkanmu. Jika itu terjadi, ibu akan membalas kesabaranmu dengan segala keindahan dunia ini, jadi mohon tunggu 8 tahun lagi ya. Saya akan mendengarkan ibu dan mempelajari semua pengetahuan yang ingin Anda ajarkan kepada saya sebelum saya lahir. Benua langit yang mendalam, kota awan terapung. Xiao Lai adalah seseorang yang menghargai masa lalu dan dia masih terbiasa tinggal bersama keluarga Xiao di kota awan terapung. Yun Ce akan datang sesekali dan tinggal selama beberapa hari. Tempat ini adalah halaman kecilnya, berisi kenangan yang tak terhitung jumlahnya untuk dia dan Xiao Lingqi. Pengalamannya di alam dewa sudah tampak seperti kenangan yang jauh baginya, namun lebih dari 1 dekade waktu yang ia habiskan bersama Xiao Lingqi masih bersinar di benaknya seperti baru kemarin. Guru berkata bahwa pembuluh darah dalam Anda sangat aneh dan sangat berbeda dari pembuluh darah dalam orang normal. Itu juga berarti kami tidak dapat menggunakan metode normal untuk memperbaikinya. Selama jangka waktu ini dia telah memeriksa banyak buku kedokteran tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Namun, tidak perlu terlalu khawatir. Guru sering berkata bahwa tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat diobati, hanya saja kita belum menemukan cara untuk mengobatinya. Sulinger sedang menunggu Yun Ce dan setelah dia selesai mandi obatnya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan suara lembut saat dia membantunya mengenakan pakaiannya. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan tertawa sambil berkata, katakan padanya bahwa aku benar-benar tidak terganggu dengan hal ini dan dia tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mencoba membantuku. Sulinger tertawa kecil sambil berkata, bukannya kamu tidak memahami temperamen guru, kan? Dia menyukai pengobatan sampai pada titik kebodohan, jadi ketika dia akhirnya menghadapi masalah langka yang sulit dipecahkan, dia hanya akan menjadi lebih fokus pada masalah tersebut. Anda juga tidak perlu terlalu pesimis, guru sangat kuat, jadi mungkin, tidak, itu tidak benar, dia pasti bisa menemukan jalan. Kamu benar, Yun Ce menganggukkan kepalanya tapi dia tidak menjelaskan. Dia sangat menyadari bahwa keberadaan seperti Vena mendalam dewa jahat tidak dapat dibangunkan dengan cara biasa. Tangan Sulinger tetap berada di dadanya bahkan setelah dia membantunya mengencangkan jubahnya. Lalu dia sedikit mengangkat wajahnya yang lembut untuk melihat pria yang berada tepat di depannya, mata Sulinger menjadi semakin berkabut dan sedih. Tubuh halusnya mencondongkan tubuh ke depan, kekenyalan lembutnya bersandar di dadanya. Fakta bahwa kamu bisa berada di sini di sisiku, aman dan sehat, sungguh merupakan hal yang baik. Matanya yang indah terpejam saat dia dengan lembut berkata, selama periode waktu itu, saya sangat takut. Yun Ce mengulurkan tangan untuk memeluknya sambil berkata dengan nada meminta maaf, aku tahu bahwa aku pasti telah membuat kalian semua khawatir selama 4 tahun aku berada di alam dewa. Kamu tidak menyadari hal ini, tapi Sulinger menggelengkan kepalanya saat dia berada dalam pelukannya, pada hari kamu pergi, kakak Lingqi pingsan sebentar dan setelah itu, dia akan pingsan setiap saat, sementara waktu. Kadang sebulan sekali, kadang beberapa hari sekali. Apa? Alis Yun Ce berkerut, Lingqi, dia kenapa tidak ada yang memberitahuku tentang ini?
Sulinger menghibur Yunce dengan mengusap dadanya dengan lembut sambil memberinya senyuman kecil. Dia takut kamu akan khawatir, jadi dia tidak mengizinkan kami untuk memberitahumu. Terlebih lagi, sejak kamu kembali, dia tidak pingsan lagi, dan hanya karena itulah aku berani menyebutkannya sejak awal. Yunce terdiam. Dia jelas terlalu mengkhawatirkanmu. Terlebih lagi, setiap kali dia pingsan, dia akan mengalami mimpi buruk. Terlebih lagi, itu adalah mimpi buruk yang sama dan setiap kali dia bangun, itu juga karena dia dikejutkan oleh mimpi buruk yang sama. Mimpi buruk apa? Yunce kembali bertanya. Dia mengatakan bahwa dia bermimpi bahwa kamu berlumuran darah di dunia yang dipenuhi cahaya bintang, dan tubuhmu penuh dengan lubang, dan pada akhirnya, kamu berubah menjadi abu dalam kumpulan api merah, kata Sulinger lembut. Yunce aman dan sehat di depannya, jadi wajar jika dia sekarang bisa dengan tenang menggambarkan pemandangan yang bahkan tidak berani dia bayangkan sebelumnya. Yunce sangat terkejut. Selama jangka waktu itu, dia sangat takut. Meskipun aku terus menghiburnya dengan mengatakan kepadanya bahwa mimpinya pada akhirnya tidak nyata, aku juga sangat takut. Sudah lama berlalu dan dia tidak mendengar jawaban Yunce. Jika dia mengangkat kepalanya saat ini, dia akan menemukan bahwa mata Yunce menjadi kosong karena takjub. Hanya setelah jangka waktu yang lama dia akhirnya sadar kembali dan berkata sambil tersenyum, semua mimpi ini pada dasarnya palsu. Jangan khawatir, saya jamin saya akan berperilaku baik dan jujur mulai sekarang. Kalian semua tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Cahaya bintang, berlumuran darah, penuh lubang, api merah, berubah menjadi abu. Suatu kebetulan, itu benar-benar suatu kebetulan. Di mana Linky? Dia bertanya hampir tanpa sadar. Sulinger melepaskan diri dari pelukannya. Cahaya menggoda dan nakal melintas di matanya yang indah. Aku baru saja memintanya untuk membantuku memandikanmu di pemandian obatmu, tapi dia malah melarikan diri. Jauh sebelum kamu berangkat ke alam dewa, kakek Xiao sudah secara pribadi mengakui hubunganmu, namun sebenarnya kamu belum mengambil tindakan terhadapnya, bahkan sampai sekarang. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak seperti dirimu, tahu. Ekspresi Yunce sedikit malu dan dia berbicara dengan suara agak malu-malu, Linky dan aku tumbuh bersama jadi kami terlalu akrab satu sama lain, tidak mudah untuk mendekatinya. Kamu sangat protektif terhadapnya tapi kamu sangat buruk terhadap kami semua, Sulinger cemberut dengan kemarahan yang pura-pura ketika mata indahnya sedikit menoleh ke arahnya. Tidak mungkin kamu, takut kakek Xiao akan menegurmu, kan? Yunce menganggukkan kepalanya dan mengakui maksudnya, ada satu hal. Sulinger berkata sambil tersenyum, saat ini, kakek Xiao sibuk bermain dengan Yongan setiap hari, dia tidak punya waktu untuk mengganggumu. Yang kalian tahu, dia mungkin sangat menantikan kakak Linky untuk segera melahirkan seorang cucu untuknya. Matanya tiba-tiba berbinar saat ini. Apakah kamu ingin aku menyiapkan obat untukmu? Tidak. Yunce melambaikan tangannya dengan bingung, aku akan melakukannya sendiri, Setelah dia keluar dari halaman, alis Yunce sedikit tenggelam saat dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Mimpi Xiao Linky itu, mimpi buruk itu dimulai sejak dia berangkat ke alam dewa. Artinya, hal itu sudah dimulai 4 tahun lalu dan dia terus memimpikannya mimpi buruk yang sama selama 4 tahun berturut-turut. Dia pingsan setiap kali dia mengalami mimpi buruk ini dan bahkan Sulinger tidak tahu mengapa dia terus pingsan. Terlebih lagi, mimpi yang Sulinger gunakan hanya dengan beberapa kata untuk menggambarkannya. Yang cukup mengejutkan, itu dengan tepat menggambarkan lokasi di mana dia meninggal dan bagaimana dia mati, itu bahkan dengan tepat menggambarkan nirwana berapi-api yang terjadi setelah kematiannya. Samar-samar dia merasakan keanehan yang tak terlukiskan. Tapi dialah orang yang paling memahami Xiao Linky di dunia ini.
Dia telah menemaninya sejak dia dilahirkan dan mereka berdua tumbuh bersama. Kepribadian dan temperamennya murni dan lemah, bakatnya dalam cara yang mendalam lumayan dan dia juga tidak memiliki tujuan atau keinginan mengenai cara yang mendalam. Di antara wanita di sisinya, tidak peduli apakah itu bakat alami, budidaya, penampilan, asal-usul, atau status, dia adalah yang paling biasa dari semuanya. Hal yang tak tergantikan yang mereka miliki adalah bahwa mereka adalah kekasih masa kecil yang tumbuh bersama, dan mereka memiliki perasaan terhadap satu sama lain yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Selain sepenuhnya kebetulan, tidak ada penjelasan lain yang mungkin bisa menjelaskan hal ini. Namun, jika dia harus memikirkan sesuatu yang tidak biasa, pada saat ini, langkah kaki Yun Che terhenti dan dia tiba-tiba teringat pada sepotong batu giok hitam misterius yang dia ambil dari tubuh penguasa iblis pembantaian bulan. Saat itu, tidak peduli apakah itu dia atau Jasmine, potongan batu giok hitam itu tidak akan merespons metode apapun yang mereka coba atau kekuatan apapun yang mereka coba masukkan ke dalamnya. Namun itu akan mengeluarkan reaksi yang aneh setiap kali Xiao Lingqi mendekatinya, menyebabkan deretan kata-kata yang sangat aneh muncul di udara. Yun Che tidak mengerti kata-kata itu sama sekali, namun Xiao Lingqi bisa memahami semuanya. Yang lebih aneh dari ini adalah dia sendiri tidak tahu kenapa dia bisa mengenali dan memahami kata-kata ini, karena dia juga belum pernah melihat kata-kata seperti ini sebelumnya. Namun secara alami dia bisa memahaminya. Dia menyebut kata-kata ini sebagai manual surgawi yang menentang dunia, dan menerjemahkan serta membacakan setiap kata untuknya. Kata-kata ini sepertinya semacam kitab suci tetapi juga sepertinya semacam formula yang mendalam. Selanjutnya tiba-tiba terpotong di bagian akhir, jadi jelas belum lengkap. Dia telah memberikan penjelasan ini kepada Xiao Lingqi pada saat itu. Penjelasannya adalah mungkin saja potongan batu giok hitam ini memiliki energi spiritual yang sangat kuat yang kebetulan cocok dengan auranya, sehingga bereaksi padanya dan membentuk hubungan jiwa dengannya, sehingga memungkinkan dia mengenali kata-kata itu. Namun, kata-kata itu hanya digunakan untuk menghibur Xiao Lingqi, digunakan untuk menghilangkan rasa panik yang dirasakan Xiao Lingqi saat itu karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, dia juga mengucapkan kata-kata itu untuk menjelaskannya pada dirinya sendiri, namun ini adalah penjelasan yang dipaksakan yang bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Tapi selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Saat dia diam-diam memikirkan hal ini, kitab suci yang diterjemahkan Xiao Lingqi untuknya dan yang dia hafal di dalam hatinya, tiba-tiba muncul di benaknya. Pada awal mula alam semesta, permulaan primal chaos, tidak ada keteraturan di alam semesta, tidak ada pemisahan antara terang dan gelap. Hukum surgawi adalah pengikat yang menyatukan kekuatan asal mula alam semesta. Saat ini, langkah Yun Che tiba-tiba terhenti. Sejak saat tertentu dan seterusnya, saat yang tidak dirasakan Yun Che sama sekali, kitab manual surgawi yang menentang dunia yang muncul di benaknya sebenarnya mulai bergema seperti deru lonceng besar yang mengguncang hatinya dan jiwa dengan setiap kata. Mandul di era pertama, tak terbatas setelah 100 era, dan berkembang tanpa henti setelah berjuta-juta era. Bintang-bintang membentuk alam semesta, langit yang runtuh membentuk alam. Semua yang luar biasa ada dalam pertentangan, semua kemakmuran hanyalah ilusi. Setiap kata bergema di lautan jiwanya seperti gemuruh lonceng surgawi yang mengguncang dunia. Mereka juga membuka ketidakterbatasan yang datang dari zaman yang jauh. Yang satu ingin menjadi orang suci, dan yang lain ingin jatuh, semua keinginan adalah ketiadaan. Murka adalah dosa, kejahatan adalah dosa, nafsu adalah dosa, keserakahan adalah dosa, kemalasan adalah dosa. Akhir dari semua yang hidup, rumah bagi semua ciptaan. Mata Yun Che menatap kosong saat dunia dalam penglihatannya semakin redup sebelum menghilang sepenuhnya.
Penglihatannya menjadi putih seluruhnya sebelum berubah menjadi kegelapan tanpa batas. Hanya kata-kata dari panduan surgawi yang tersisa, kata-kata yang bergema di dunianya seperti gemuruh lonceng yang besar dan kuno. Pintu halaman dibuka dan Xiao Lingqi, yang berpakaian serba hijau, masuk dengan langkah ringan. Saat melihat Yun Ce, alisnya terangkat, "Ce kecil, kenapa kamu sendirian, di mana Linger?" Namun, dia tidak menerima balasan apapun dari Yun Ce. Yun Ce menghadapnya dan dia berada tidak lebih dari beberapa langkah darinya, namun dia tidak membuat reaksi apapun ketika dia muncul, dia juga tidak menanggapi kata-kata yang diucapkannya. Dia hanya menatap lurus ke depan dengan mata terpaku, mata yang sama sekali tidak fokus atau berekspresi. Xiao Lingqi menjerit kecil karena terkejut. Dia mengira Yun Ce sedang menggodanya, jadi dia melompat ke depan dan menyodok tubuhnya dengan ringan, "Ce kecil, ah." Yun Ce sama sekali tidak bereaksi terhadap sodokan ringannya. Sebaliknya, dia malah terjatuh ke belakang seperti batang kayu. Dia menjerit ketakutan saat dia buru-buru bergegas ke depan untuk mendukung Yun Ce, "Ce kecil. Apa yang salah denganmu, Ce kecil?" Dia berteriak padanya lagi dan lagi tapi Yun Ce masih tetap linglung. Dia tidak bereaksi terhadap tindakannya, tatapannya tetap kosong. Ia seperti kehilangan jiwanya. Xiao Lingqi mulai panik tetapi pada saat inilah Feng Xianer turun dari langit seperti sambaran petir. Dia mendukungnya bersama dengan Xiao Lingqi sambil berkata, Tuan muda, ada apa denganmu?" "Linger, cepat hubungi Linger." Lingqi berkata dengan suara cemas. Tempat tinggal keluarga Xiao awalnya tidak besar, jadi Su Linger juga sangat dekat dengan tempat mereka berada. Saat Xiao Lingqi menangis ketakutan, dia sudah bergegas, dia tidak perlu menunggu Feng Xianer memanggilnya. Setelah mereka menopang Yun Ce, Su Linger mengetukkan jarinya ke dada Yun Ce. Energi yang sangat besar dengan cepat beredar ke seluruh tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Setelah merenungkan situasinya sejenak, dia tiba-tiba mengeluarkan giok transmisi suara dan mengirimkan transmisi suara ke Feng Shue'er, "Saudari Shue'er, cepat datang ke kediaman keluarga Xiao, ada yang tidak beres dengan kakak Yun Ce." Setelah beberapa napas pendek, sosok Feng Shue muncul di kediaman keluarga Xiao. Setelah kilatan cahaya merah, dia muncul tepat di depan Yun Ce. Setelah dia mengamati kondisi Yun Ce sebentar, bibir merah muda Feng Shue terbuka sedikit dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia melirik Xiao Lingqi dan keduanya melihat ekspresi tidak percaya di wajah satu sama lain. "Ada apa dengan Ce kecil? Apa sebenarnya yang terjadi?" Xiao Lingqi berkata dengan suara cemas, air mata sedikit bergetar di matanya. "Kakak Yun, sepertinya dia telah memasuki kondisi pencerahan," kata Feng Shuir dengan sedikit ragu. Xiao Lingqi tercengang mendengar kata-kata itu. Pencerahan, ekspresi ketidakpercayaan serupa muncul di wajah Feng Xianer, tetapi tuan muda sudah tidak memiliki kekuatan yang mendalam lagi, dan bahkan pembuluh darahnya yang dalam, jadi bagaimana dia bisa memasuki kondisi pencerahan? "Ini memang di luar kebiasaan," kata Su Linger sambil alisnya yang halus menyatu. Namun, kondisi mentalnya memang telah memasuki kondisi pencerahan yang paling sering terlihat secara mendalam. Setelah dia selesai berbicara, dia memberi Xiao Lingqi pandangan yang menghibur, meskipun itu agak aneh, tidak peduli apakah itu kondisi tubuhnya atau hati dan jiwanya, semuanya normal-normal saja. Jadi tidak perlu khawatir, kita hanya perlu menunggu dia bangun dan semuanya akan baik-baik saja. Karena pencerahan berfungsi sebagai tempat di mana jalan yang mendalam dapat dipahami, maka pencerahan adalah sesuatu yang tidak dapat dicari, hanya dapat diperoleh melalui keberuntungan. Namun, tanpa kekuatan yang mendalam, dan bahkan tanpa pembuluh darah yang dalam, seseorang secara alami tidak memiliki tempat di jalan yang mendalam, jadi bagaimana seseorang dapat memasuki kondisi pencerahan ini?
Namun, Yun Che saat ini memang telah memasuki kondisi pencerahan. Selain itu, ini adalah kondisi pencerahan yang sangat aneh.